Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Baiklah anak-anakku yang tercinta, pada bab kali ini kita akan belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik mampu. Yang pertama, meyakini kebenaran Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 64, dan Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 256. 2. Membaca Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 64, dan Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 256 dengan fasih. 3. Menjelaskan pesan-pesan pokok kedua ayat tersebut dengan benar. 4. Mengemukakan pendapat terkait implementasi ayat dalam kehidupan. 5. Menemukan perilaku yang sesuai dengan isi kandungan ayat tersebut. 6. Mengambil ibarah atau pelajaran yang sesuai dengan makna ayat dengan benar. Nah, Quran surah Ali Imran ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna arbaban min dunillah. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu kalimat ataupun pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, pokok pembahasan di sini yang pertama adalah ajakan kita untuk menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, larangan mempersekutukan Allah ataupun syirik. Yang ketiga adalah fokus pada persamaan, bukan pada perbedaan. Nah, Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, yang berbunyi di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang mana artinya di sini tidak ada paksaan dalam menganut ataupun memeluk agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Nah, yang jadi pokok pembahasan di sini adalah Islam adalah agama yang damai. Yang kedua adalah kebenaran sudah sangat jelas, maka tidak perlu paksaan. Yang terakhir di sini menghargai hak setiap orang untuk memilih keyakinannya. Nah, sekarang mengambil ibarah ataupun pelajaran yang kita dapat. Yang pertama di sini, Islam itu indah. Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, hati yang tenang. Hidup berdampingan secara damai membuat hati merasa nyaman. Yang terakhir adalah keadilan Allah. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya, bukan rupa ataupun golongannya, seperti itu. Marilah kita menemukan perilaku terpuji. Yang pertama di sini di sekolah.
menghormati teman yang sedang berbeda ataupun berdoa menurut agamanya. Yang kedua di sini di masyarakat, kita harus menjaga kerukunan dengan tetangga yang berbeda sukunya ataupun budayanya. Yang ketiga, dalam diskusi, menghargai pendapat orang lain dan mencari solusi bersama. Yang terakhir adalah sikap diri, berbicara sopan dan tidak merendahkan keyakinan orang lain. Penutup dan refleksi. Pertanyaan refleksi. 1. Sikap toleransi apa saja yang kamu lakukan hari ini? 2 adalah pesan mutiara. Perbedaan adalah anugerah Allah agar kita saling mengenal, bukan saling memukul. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.